Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah bil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya sangat banggakan, kembali marilah kita belajar membahas materi kita pada saat ini adalah adab membaca Al-Quran dan berdoa. Kemudian mengamalkan perilaku serta mengimplementasi atau membuktikan adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Diharapkan setelah kita belajar tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa, ini pencapaian yang pertama adalah mengamalkan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang kedua, menjelaskan pengertian adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang terpenting adalah ini, wawasannya seterusnya. Saya scroll terus. Nah, ini yang terpenting adalah di sini. A. Membaca Al-Quran. Nomor 1, pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu qara'a, yaqra'u, yang memiliki dua makna sebagai berikut. Sedangkan pengertian secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Nomor yang ada di dalam kurung itu adalah nomor surat, anak-anak sekalian. Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Allah juga yang menjaga Al-Quran dari perubahan, penambahan, pengurangan ataupun pergantian. Jadi Allah sendiri yang akan menjamin kesuciannya, Dia yang menjaganya. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
Nah, dalam membaca Al-Quran itu yang perlu dipelajari untuk tilawah lafzi itu adalah mukharrijul huruf, atau biasa disebut dengan tempat keluarnya bunyi huruf dari. Kemudian mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid. Ini berkaitan dengan bacaan atau tilawah lafzi. Berikutnya yang kedua adalah tilawah hukmihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukum. Ini biasa disebut menelaah kandungan Al-Quran, kemudian mempercayai kabar-kabarnya. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan kabar dari terdahulu, kemudian hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nomor 2, kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah beriman terhadap Al-Quran. Konsekuensi seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, kemudian membacanya sekaligus mentadaburinya. Tadabbur itu adalah istilahnya semua digali sambil kita membaca, seakan-akan kita berada di dalam Al-Quran itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah merupakan nasihat, pelajaran, dan pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Nah, di dalam surat Yunus ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mu'izzatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis. Astagfirullahaladzim. Tulisannya kecil sekali nak. Ini saya zoom lagi, saya besarkan. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mu'izzatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit, mahwa syifa di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk untuk menempuh perjalanan menuju Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Bagian B, menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani, diketahui hukum-hukumnya, dan kita sudah membacanya, maka selanjutnya adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Ada hadis balighu anni walau ayah, artinya sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ku yang dariku itu, dari kata dariku itu maksudnya adalah Allah. Yang ketiga,
keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Keutamaan bagi orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran itu adalah termasuk ihsan terbaik. Ada ketuanya di situ. Dan yang kedua, mendapat syafaat nanti di hari kemudian kelak. Tentang syafaat, apakah yang dimaksud syafaat itu anak-anak? Nantilah kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang C atau ketiga, mendapatkan derajat yang tinggi. Sahibul Quran akan memperoleh derajat yang tinggi di surga ya Allah. Dan yang keempat adalah melembutkan hati. Selanjutnya yang keempat, adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Innama a'malu binniyat, hadis Muslim. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. B. Khusyuk, tenang, dan sopan. Hendaknya dalam membaca Al-Quran kita harus dengan hati yang konsentrasi, kemudian khusyuk, tenang, dan sopan. Berusaha tidak terpengaruh dengan segala sesuatu terhadap yang akan kita baca. Afala yatadabbaruna Al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Quran surat An-Nisa. Yang ketiga, usahakan membaca Al-Quran di tempat yang suci. Makanya ketika di dalam ruang yang tidak suci seperti WC, ini tidak pantas ditempati membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca doa isti'azah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana falasta'id billahi minasyaitonir rajim. Isti'azah itu ini, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. An-Nahl ayat 98. Itu yang dimaksud isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Selanjutnya yang kelima, hendaknya membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara, namun tidak usah gulu atau melewati batas-batas sehingga nanti riak, pengen dilihat orang, sum'ah, agar didengar, atau biasa disebut juga ujub, mengagumi diri sendiri. Dari hal-hal tersebut menyebabkan kalau kita membaca Al-Quran tidak bernilai ibadah. Zin Qur'anu bi aswatikum, berindahlah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Nasai, dan Hakim. Tapi kita juga dilarang mengeraskan. Bila di samping kita terdapat orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu membaca dengan pelan, agar jika tidak terjadi riak atau dibagus-bagusin suara nanti biar dilihat orang, itu sudah terhindar itu. Kemudian sum'ah dan seterusnya.
dalam baca Al-Quran sebaiknya ya suaranya yang bagus, pelan, nggak perlu juga teriak-teriak. Selanjutnya adalah membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, maksudnya tartil. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil dalam ayat tersebut adalah mentajwidkan huruf-hurufnya, kemudian mengetahui tempat-tempat berhentinya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, bagian dari membaca Al-Quran. Nah, kita batasi sampai di situ dulu. Untuk pertemuan mendatang insya Allah kita akan bahas tentang berdoa.